Kenapa kita tidak punya narasi yang sama untuk saat ini? Nah, dalam hal ini, dalam sejarah disebutkan, ketika tidak ada narasi yang sama diperjuangkan oleh sebuah masyarakat, sebuah bangsa, pada saat itulah ketidakpastian politik terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Laka izin kepada MC untuk luntuan berdiri bentang. Luntuan kalian adun-adun ado-ado ikut susah kalian ya. Get. Ya. Penghormatan ulung tuan kepada Walid Abu-Abu, kepada senior-senior ulun tuan Nabang Fadil Rahmi. Mungkin berkat doa beliau ke awai terus kedih ulun tuan terus kedih Mesir. Siapa tahu na doa ganyan bawa benar anak-anak Aceh tu dalam kuno ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan itu kami juga sampai ke Mesir ya. Kemudian kepada kawan-kawan IKAD Aceh Utara yang berhadir, terima kasih telah memfasilitasi. Kemudian juga kepada RTA Aceh Utara yang telah menggagas ide ini dan memfasilitasi kami untuk sampai ke tempat ini. Kemudian kepada seluruh organisasi pemuda Aceh Utara, mohon maaf tidak sebutkan satu persatu karena 20 menit tak kayak gitu. Ya. Jadi lutuan kemah tanpa mengurangi penghormatan kepada memandum adun-adun ulun tuan, gure-gure, abu-abu, tengku-tengku memandum, ado-ado yang dimuliakan Allah. Nah, sebenarnya hana mangat ulun tuan pegahaba malam nyo jidakeun mungkin malam atau sesi pertama atau ya fursah pertama tak ulun tuan di Aceh Utara pegahaba. Tapi langsung masalah politik dulu ya. Ya kan tuan pegah Pak Tengku Hafiz, kita bicara masalah problematika anak muda saja seperti apa? Enggak Ustaz, ini sudah menjadi apa namanya kesepakatan bersama langsung bidang politik nih kita ya. Jadi 2 malam kemarin saya di Langsa untuk kajian anak muda dan malam ini di Aceh Utara juga alhamdulillah untuk kajian anak muda. Tapi betul-betul saya ingin sampaikan saya senang sekali kesempatan yang diberikan kepada kami ini ya, hadir bersama saya abang dan saya di sini Bang Helmi yang beliau juga tinggal di sini. Alhamdulillah tadi saya makan di rumah beliau, alhamdulillah beliau antar ke tempat ini. Jadi karena anak abang ini makaji lo hana yo lo ya. Idanya masalah ku ado menjadi abang dah hana apa ya. Ya. Jadi topik yang akan kita bicarakan pada malam ini tentang masalah pemimpin ideal untuk Aceh. Nah, kalau kita mau baca di buku sudah ada, nggak perlu dibahas Ustaz. Tapi saya membahas dari sisi akademisi dan ilmu pemikiran. Ya, mungkin di sini akan kita nanti setelah itu ayo sama-sama kita, bahkan saya minta dari yang hadir ini untuk menentukan. Ya, untuk menentukan tapi setelah paham ini, ya 15 menit akan saya uraikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maaf hana ibu-ibu biasa ngejamaah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ingin kami uraikan secara ilmu pemikirannya dulu. Pertama, secara pemikiran, kamu hanya perlu pemikiran, nukunyo praktek langsung, kamu nah. Itu ada kecenderungan seperti itu, tetapi di dalam sejarah pemikiran lebih dahulu harus jelas, baru kemudian action. Nah, kalau kita lihat kepada Aceh saat ini, sebenarnya Aceh itu berada di titik apa di dalam sejarah dulu? Kenapa menjadi pertanyaan ini? Orang-orang curang itu bisa naik terpilih. Kenapa, maaf cakap, yang melawak-lawak apa cik, pi kenang cik, cik ya. Kemudian yang kurang pah pi kenang cik, cik, bisa terpilih juga ya. Maaf cakap ini, bukan menuduh, bukan.
Tapi kan itu bervariasi ya. Lalu setelah terpilih siapa saja, lalu kemudian kita ramai-ramai untuk apa? Kita menjatuhkan mereka, menganggap mereka tidak berkompeten. Tapi mereka terpilih loh, secara sah di atas kertas. Kita rujuk ke belakang dulu sebentar. Dalam ilmu pemikiran ada namanya dengan grand narasi. Grand narasi itu narasi besar dalam setiap masa dan waktu. Kita rujuk ke Aceh dulu pada awal abad 20. Apa kira-kira grand narasi yang ada di Aceh pada saat itu? Kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Grand narasi adalah sebuah pemikiran yang sama antara semua lapisan masyarakat terhadap satu titik, satu poin. Maka grand narasi ini yang menentukan nantinya siapa yang mereka cocok untuk mewakili kita untuk mengeksekusi banyak permasalahan. Nah, grand narasi dulu ketika di awal abad 20 apa? Kita dijajah Belanda, kita dijajah oleh Jepang. Ya. Lalu perjuangan gure-gure gepegat dayah, gepegat sikula untuk menyelesaikan grand narasi kita apa? Lepas dari penjajah. Hana bahasa lain, hana lain tengku. Maka anak dayah, anak pondok yang hebat keluar dari pondok berjihad fisabilillah, berarti berhasil guraiannya. Kenapa? Grand narasi kita nggak ada kedua, lepas dari penjajah. Lalu wanita di kampung Cut Mutia katanya di sini mandumnya ya bekerja dengan semua kemampuan dan lapisan untuk satu narasi besar kita bersama, lepas dari penjajah. Sehingga abu-abu katanya zaman gubernur katanya menyeka lepas dari penjajah tanya tenang matang pasti maju. Kita lepas dari satu grand narasi kita sepakat dulu semua itu. Maka semua kita bekerja untuk itu. Hana masalah sekali. Setelah penjajah berhasil, grand narasi kita adalah pada saat itu Aceh dengan Indonesia. Apa hubungan kita ini? Masuk jadi negara Indonesia atau bukan? Akhirnya bagaimana? Orang Syekh getanya, tokoh-tokoh Aceh ya telah mengambil kesimpulan. Sudah selesai grand narasi itu. Maka tokoh-tokoh yang muncul dalam masalah Aceh masuk bergabung dengan Indonesia, kita bisa tentukan siapa tokoh-tokohnya. Kenapa? Mereka bermain menjadi pemain untuk grand narasi itu yang berubah setelah penjajahan. Semua kita sepakat. Maka rakyat Aceh sanggup membeli pesawat karena apa? Ini grand narasinya sama. Ya. Kita siap masuk dengan Indonesia, lalu kita siap untuk berkorban, sumbang. Kenapa? Ini sepakat loh kita. Oh yuk, nggak ada yang berkhianat untuk masuk ke Indonesia, nggak ada berkhianat mungkin pada saat itu. Grand narasi mungkin ada satu dua yang nggak mau, itu grand narasi kecil. Itu kecil, narasi kecil. Narasi besarnya siap bergabung, berjuang bersama Indonesia. Maka nggak heran pesawat pertama dari Aceh, karena mereka siap. Semua sepakat, walau dengan boh manok ke pulau. Semua berjuang untuk satu narasi yang jelas. Ya. Lalu mungkin kalau kita lompat masih di abad 20, narasi kita apa? Ketika kacau katanya. Karu, ya. Dengan ya kita lihat dengan bentuk perjuangan lain bangsa Aceh pada saat itu. Ini ada hubungan Aceh dengan Indonesia kiban katanya. Sangkahan apa, ya. Lalu nggak jelas antara hubungan Aceh dengan Indonesia. Mulailah terjadi apa yang terjadi. Saya juga luntuan di kampung di ujung lebat di Lungputu merasakan hidup tamtum kecil di dalam kondisi itu. Maka duduk di kedai kopi, dari kedai kopi sampai ke Senayan, orang mengingat yang di Senayan ngomong masalah keperdamaian Aceh siapa-siapa saja pada saat itu. Jadi tentunya oleh Rundon Sonan, kayaknya mana? Teringat kita, kenapa? Mereka menyuarakan apa yang dibicarakan di kedai kopi. Grand narasi kita saat itu adalah gimana perdamaian bisa terwujud dengan Indonesia. Nyoba karu le getak berat perang ya. Maka masyarakat Aceh dengan segala lapisannya menginginkan siapa yang mampu memperjuangkan narasi kita bisa damai. Apa mau merdeka atau damai dengan baik? Apa yang akan terjadi ilahnya? Terus begitu kan? Kami ingin sampaikan ini loh, ada setiap masa ada narasinya. Yang dengan narasi itu kita semua ajak sosok mantang tokoh-tokoh lapisan masyarakat, baik tengku, baik tokoh masyarakat atau orang bawah, yuk berjuang kiban cara katanya untuk narasi yang samanya, tanya sepakat, nyo masalah tanya orangnya.
Maka yang naik ke DPR yang terpilih, so yang cuba beha pegah Abah Masalah Aceh. So, pasti terpilihnya. Hana payah bayu terpilih kira, pakon. Ini suara kami. Alhamdulillah kita sudah damai. Narasi itu sudah selesai. Sekarang kita masuk pada masa narasi apa sekarang? Kita Aceh ini. Itu dalam ilmu pemikiran namanya. Grand narasi kita apa? Ulun tuan yakin abu-abu tengku-tengku ado-ado, gure-gure adu-adun, hana netong pegah apa masalah tanya orang-orang tengku. Persis seperti masalah perdamaian dulu. Menyameng kabere, cikajelah harus damai atau bagaimana? Merdeka atau damai? Antara dua itu, siapa yang banyak ngomong merdeka, ya betul ingin merdeka. Siapa ingin damai aja, ya udah damai. Tapi sekarang alhamdulillah itu sudah selesai. Sekarang kita berada di narasi apa? Nah, ketidakjelasan narasi kita saat ini itulah yang menjadikan Hana Musau aja terpilih. Lalu kita kecewa dengan mereka. Kenapa? Tanya oping mudah terpilih Hana pekon. Ya, yang melagu bina, yang melawak bina, maaf cakap misal, yang macam-macam Hana taduso tiba-tiba kata jikanya gimana cara leh? Why? Kenapa? Karena kita tidak punya narasi yang sama. Orang Aceh Utara yang carong pegah Abah Meno, maka kayaknya yang akan terpilih. Orang pidi na carong meno-meno, orang pidi lagi yang bisa watetro gede, masing-masing jaga pondro. Kenapa kita tidak punya narasi yang sama untuk saat ini? Nah, dalam hal ini, dalam sejarah disebutkan, ketika tidak ada narasi yang sama diperjuangkan oleh sebuah masyarakat, sebuah bangsa, pada saat itulah ketidakpastian politik terjadi. Kalau ini lama terjadi, mutamah menodanya. Itron. Siapa saja mau kita naikkan, Bupati Aceh Utara, Bupati PD kah? Ya. Sosok yang dapat mandum hanapah lego. Yang mereka juga tidak tahu perlelong pegak oleh kurun drone. Yang na banjir di lot tukun tiap tahun nyaman dong yang na. Contoh misalkan, yang lain saya buat apa? Kayaknya pihak kedepu. Akhirnya apa? Ya fakir miskin mentang tajuk normal duafa mentang yang nanya mentang. Lalu jadilah label untuk naik kampanye ya rumah duafa mentang, nya mentang. Yang lain lebih daripadanya, masalah kita bukan rumah duafa aja. Ya, ingin kami sampaikan itu loh, grand narasi harus kita sampaikan. Kita belum ada kejelasan Aceh hari ini grand narasinya apa. Baik Ustaz, kalau begitu kita kalau lama tidak jelasnya grand narasi kita orang Aceh, kita akan turun ke bawah. Nah sekarang Kibancara menyelamatkan Tanyo Acehnya daripada tercipta sebuah grand narasi itu. Bagaimana menciptakan grand narasi ini dalam sejarah ilmu pemikiran? Menyanyo tercipta baru ke drone cocok buhana. Uri depu ju han cocok dengan drone. Han cocok dengan drone. Han cocok dengan drone. Yang nyo cocok, yang jihana cocok. Kenapa? Udah jelas grand narasinya. Maaf, lon tuan tunyo buno hanya sekedar situ saja ya. Bagaimana grand narasi tercipta? Sebuah perubahan besar. Ini kan membuat perubahan berarti. Ada grand narasi baru, buat perubahan baru. Itu kembali kepada bagaimana Rasulullah dulu berjuang kita lihat dalam ilmu pemikiran, dalam skema ilmu pemikiran. Rasulullah memulai perubahan di Mekah itu dan juga di Madinah kemudian itu memulai dengan apa? Bahasa orang sosialis mengatakan dengan sebuah ideologi. Sebuah ideologi. Sebuah ide. Nabi Muhammad SAW memulai dengan sebuah ide dengan dalam tanda kutip ya, pemikiran, ide. Tapi ide ini dari Allah. Sumbernya dari Allah bukan dari beliau. Beliau mendakwahkan agama Islam itu adalah sebuah ide baru bagi sebuah masyarakat di masa itu, tapi sumber ide itu dari Allah. Itulah dinamakan dengan agama. Beliau mulai dengan sebuah ide. Siapa yang menyambut ide beliau? Dalam ilmu pemikiran semua ide baru ditolak di mana saja. Walaupun itu dari Allah sekalipun, itu ditolak.
Makanya nabi-nabi semua mendapatkan tantangan besar dari kaumnya. Kenapa? Membuat hal yang baru. Walaupun dari Allah loh. Ini harus kita catat. Hai dari Allah geme, ditolak asyid. Iya. Perubahan sebuah bangsa seperti itu. Lalu kemudian Rasulullah kita lihat berhasil membawa perubahan ini dengan sunnatullah. Gimana cara? Beliau mendekati Darun Nadwah di Mekah itu. Darun Nadwah itu adalah kumpulan daripada pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh penguasa-penguasa Mesir. Beliau mendekati itu. Itu yang beliau hiwar selalu. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab banyak ceritanya. Kenapa? Banyak cerita Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah orang-orang anggota Darun Nadwah yang punya ibaratkan parlemen Quraisy yang mereka punya kuasa untuk itu. Beliau dekati itu dengan ide-ide beliau, dengan ajaran Islam, dengan akidah. Ternyata nggak mempan. Nggak mempan. Lalu kemudian ide Nabi disokong oleh siapa? Nabi untuk membawa ide baru ini disokong oleh konglomerat. Enggak dengan ia babah putih Nabi, Hana. Tapi dengan apa? Ada konglomeratnya. Siapa? Istri beliau langsung. Khadijah. Ya. Ada Abdurrahman bin Auf. Ada Abu Bakar. Ada Utsman. Itu semua orang-orang pertama masuk Islam. Itu konglomerat semua itu. Itu penyokong ide Nabi. Penyokong agama. Maaf ya, idenya maksudnya adalah agama maksudnya. Ya. Tapi kita bahasan ilmu pemikiran sebuah ide. Tapi ide dari Allah itulah agama yang benar. Nah. Disokong. Nah pada saat sudah disokong, kita lihat langsung dituju kepada pada penguasa dan tokoh. Itu langsung Nabi pergi ke tempat itu, lalu disokong terus oleh konglomerat yang baik. Itu sudah betul cara Nabi. Cara agaknya hana salah, kah betul, tapi belum berhasil. Cara sudah betul, tapi belum berhasil. Akhirnya apa? Nabi ganti strategi. Nabi mulai bicara dengan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Padi yang Mekahnya hasil. Konglomerat sudah menyokong beliau. Tapi ternyata tidak berhasil. Bicaralah beliau dengan kabilah-kabilah di luar Mekah. Hiwar beliau dengan kabilah-kabilah di luar Mekah. Siapa yang mau terima ide beliau perubahan ini? Nggak ada yang diterima ternyata. Pergi ke Taif, nggak mau terima juga. Bele takun ide pribadi beliau haitung. Irham. Itu makna beliau keluar dari Mekah tuh untuk bicara dengan orang di luar Mekah. Artinya Nabi bicara dengan lapisan lain daripada masyarakat. Kalau lapisannya hai terimang, lonjak badan lain. Tapi caranya benar tuh. Mulai dengan tokoh, dengan ada konglomerat yang menyokong ide baru. Lalu setelah itu nggak berhasil di Mekah. Mulailah Nabi bicara dengan tokoh-tokoh Madinah yang datang haji. Tetap tokoh-tokohnya dulu. Makanya ada Bai'ah Aqabah pertama dan kedua itu tokoh-tokoh daripada lapisan masyarakat Madinah. Tokoh-tokoh ini gemak li Nabi. Yang mereka berjanji kalau seandainya nanti tahun depan kami akan berhaji lagi, kami akan bawa orang-orang lagi. So yang megop, orang biasa atau tokoh? Tokoh, kau orang biasa. Ya, berhasil diterima sama tokoh, ternyata betul. Di luar ekspektasi Nabi, jumlah yang datang itu sampai 70 orang lebih masuk Islam. Ada wanita dari dua kabilah yang sedang berperang, Aus dan Khazraj. Padahal tokoh orang Aus dan Khazraj sedang berperang itu. Kedua belah pihak ini ada. Ini mengejutkan bagi Nabi. Kok bisa? Dua kabilah sedang berperang, tapi mereka siap menerima sebuah ide perubahan. Mereka sepakat berarti. Mereka sepakat terhadap satu ide perubahan daripada Nabi. Muhammad benar, Muhammad ini Nabi Allah, apa yang dikatakannya benar. Berarti kita Aus dan Khazraj, perjuangan kita bukan dayak minta mu perang tadi roh pesit, tamu perang demi Nabi Muhammad. Mereka menerima satu grand narasi baru. Kau terima, hana perang tadi roh le, hana pesit mu perang demi Nabi Muhammad. Maka mereka mengikrarkan, kami akan membela engkau wahai Muhammad dengan jiwa, dengan anak kami, dengan harta kami. Hijrahlah ke Madinah. Jadi dua suku yang bersiteru sepakat dengan satu grand narasi. Siapa? Topiknya Nabi Muhammad hana lain be. Hana perang li tanya. Hana perang li. Topiknya Nabi Muhammad. Udah.
pentingnya ada satu kesepakatan terhadap grand narasi bersama. Orang Aceh PD, orang Aceh Utara, apa grand narasi katanya? Teman-teman ini. Supaya JA sidro yang lagi tanya mohon. Dari PD dengan Aceh Utara mesti. Nya jelas. Puele. Hana mempulam kakak berarti tetap tamu perang segera. Depan ni awak Aceh Utara hana nampai sagai judo. Awak PD pi hana nampai je. Enggak ada satu grand narasi kita. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat berhasil di Madinah. Berhasil beliau karena apa? Enggak sendirian, disokong oleh semua lapisan masyarakat Madinah, terkhusus Aus dan Khazraj yang paling besar. Yahudi nyokong juga kan? Nyokong. Yahudi di awal itu nyokong. Makanya mereka mau buat apa? Fakta Madinah disepakati oleh Yahudi dengan Nabi. Kamu sokong sih, menyenayam perang Madinah sama-sama lawan. Berarti sokong Nabi siapanya? Itu loh namanya sebuah grand narasi besar. Kapan itu terwujud? Negara akan yang hana je kena. Belum yang kena. Akan terwujud itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, inilah yang kami sampaikan. Untuk mencari sebuah kriteria pemimpin mulai dari kecil mungkin sampai bupati dan gubernur kita nanti, nyo yang hek kita nyo. Kita belum punya grand narasi bersama. Lalu dengan demikian berarti grand narasi itu dimulai oleh satu orang, boleh jadi. Gemeh sebuah ide baru, lesira urang di Aceh. So, ya. Nah ide itu boleh saja siapa yang bawa. Atau dibawa oleh sebuah orang kawan-kawan RTA, kawan-kawan KMPI, atau kawan-kawan IKAT, boleh saja. Kita adu ini. IKAT le pegah apa masalahnya. RTA le pegah apa permasalahannya. Kemudian KNPI masalahnya. Orang dayah kita dan di dayah bicara banyak masalah ini. Ini membuat tacuat sabuh grand narasi loh. Tapi mungkin hanaikap teboh loh. Pakan haikap. Kalau Nabi Muhammad sendiri kan memulai, tapi dengan sunnatullah yang betul. Ada yang saat didukung oleh konglomerat, kemudian juga tokoh-tokoh yang didekati. Saat enggak mempan, Nabi tetap berjuang. Maaf cakap hari ini, getanya udah pergi acara 3 lagi nyo, mungkin lehnya tutup, tarah jaro lagi kauri, kah selesai urusan. Yang pingan-pingannya pergi mendung, tanya kah selesai. Nah acara, rayu acara. Lehnya pernah pergi lo untuk acara kelanjutan dari acara yang sudah. Apa? Hana, tamita dana untuk pernah acara lain lagi sponsor gue pegang. Mungkin judul lain lom, kalom judul lain lom. Jadi judul lawan kiban man. Hana tidak lanjut, Hana. Berarti pejuang untuk sebuah grand narasi tidak ada. Tidak ada konsisten. Kalaulah di sini permasalahan kita adalah banyaknya duafa, banyaknya banjir. Silakan orang Aceh Utara buat sendiri. Tanya takalan pe. Nah, dalam diskusi seperti ini kita wujudkan dengan banyaknya lapisan masyarakat. Kamu sang setuju idenya. Masalah kita di Aceh Utara adalah sadua le. Nyauke adalah politik kita, perjuangan terhadap 2-3 macam hal yang kita harus kita perjuangkan. Orang konglomerat yang napeng siap berbantu idenya. Kemudian orang-orang soleh tengku-tengku abu-abu katanya gesuarakan dalam majlis taklim atanyan cit ya. Sampai akhirnya YouTube ke kalon atanyan cit lagu ya. Bak kita kupi watai mendawa atanyan cit. Kabereh kan. Menyekat roh bak kita kupi lagi nyan sudah bagus. Itu akan terbentuk satu grand narasi. Dia butuh waktu. Butuh waktu. Dan konsistensi daripada orang yang memperjuangkan itu. Nah sekarang saya ingin mengatakan rusaknya sebuah negara kadang itu disebabkan juga oleh para elit politiknya yang tidak berkompeten. Dan itu contohnya terjadi langsung. Libanon hari ini. Yang perlu tanya depan sih bahasa dunia luar negeri. Libanon hari ini adalah menjadi negara yang gagal padahal tidak terjajah. Hanai tamang awak asing Libanon. Ya, mereka punya lapisan masyarakat jelas, ada Kristen, ada Syiah, ada Muslim, ada apa lagi? Ada beberapa lapisan. Ini jelas kamu pilih-pilih orang. Tapi semuanya sudah ada yang sudah dibagi kekuasaan. Kristen sudah berkuasa menjadi presiden, orang Sunni akan menjadi akan menjadi PM dan orang Syiah sebagai kepala
DPR, kepala parlemennya, nyan kajelah. Tapi nanggro apakah hana aman? Elit politiknya rusak. Tidak ada yang menyuarakan yang mereka mau. Mandum ya waduh, anco. Sampai uronyo orang Libanon mau ngambil uang di bank semua pakai senjata. Jok penglon, menyahana jok penglon, pakai senjata apa ya pakai ino. Itu salah contoh negara yang rusak politiknya gara-gara elit politiknya rusak. Maka kita tidak mau Aceh atau negara Indonesia yang sudah tertata baik ini rusak nanti gara-gara elit politik yang kita kirim terus adalah tidak benar, tidak memperjuangkan apa yang kita inginkan. Nah, kata Sayyidina Umar, kama takununa yuwalla alaikum. Kiban gata, maka begitulah pemimpin kita. Itu betul. Itu betul. Jadi kalau demikian, saudara Lun yang dimuliakan Allah, 20 menit ya. Itu dimulai dengan ide. Menyenpegah bahwa kamu hanya perlu ide, tidak bisa tunggu dua. Tukulun yang dimuliakan Allah. Kita perlu lagak tak lagi nyawa cara. Di kedai kopi lagi kenapa? Supaya generasi itu mudah terbentuk. Ketika nepegah, ketika kita diskusi bersama, jangan segan dan jangan takut ada pemikiran yang berbeda. Jadi mana yang pegah, mondok lu meno hanapai sagai. Ayo tak pegah pakan hanapai tengku. Perbedaan itu kita diskusikan bersama. Nah, maka di sini yang saya sampaikan, kita perlu mempersiap supaya hadirnya pemimpin yang baik. Nyo 5 menit itu tua lagi mah, bagian akhir laju langsung ya. Nah, pertama adalah jadi tanya perlu tapegan be tamita engket yang gad wate saat banjir. Be, nya saat banjir menyena han. Nyo ya minta muluh pada saat banjir. Menyena banjir namuluh, wate hana banjir hana muluh. Nepegat tapegat lagi tanya ino tambak muluh kerawat. Yang raya lom dang laga. Ya. Maka pemimpin juga seperti itu. Kita harus set bagaimana supaya pemimpin kita bisa lahir. Kami sampaikan di sini ada 8 langkahnya. Singkat saja. Para ulama dan pemikir menciptakan dan menyebarkan pola pikir yang soleh dan berkemajuan. Jadi, tanya na ulama, na pemikir, na tokoh. Tolong disuarakan pola pikir yang betul, wacana yang god untuk tanya ke. Ya. Nyo mau pulang ba abu-abu getanyo, ba akademisi getanyo untuk menyuarakan itu. Konsisten disuarakan. Ini yang kita butuhkan sekarang. Kemudian adalah sistem pendidikan yang baik dan iklim lembaga pendidikan yang sehat. Nah, supaya lahir pemimpin yang baik dari dayah getanyo, dari sekolah getanyo, dari kuliah getanyo, sistem pendidikan getanyo, sekolah dan lembaga pendidikan yang sehat. Kiban sehatnya, anak-anak di situ mendapatkan pendidikan secara manusiawi yang mereka butuhkan. Anami yang yang belajar di sini secara manusiawi dan mereka butuhkan dengan cara yang baik. Lalu kemudian sosial masyarakat yang menghargai orang cerdas dan mendukung aktif pada aksi kebaikan. Masyarakat kita hari ini mau tidak menyena ide baru disokong rame-rame atau getanyo hana ingin tak sokongnya. Penenanya gemitanan kanyan. Atau kita ada baik kita sokong seperti ini. Ayo rame-rame. Yang punya uang kita sokong ide ini. Yang punya ide tambahkan idenya. Yang hana ide pokoknya ilo na tenaga lanjutkan. Itu berarti masyarakatnya berkemajuan. Itu akan muncul pemimpin yang baik daripada masyarakat yang seperti itu. Kemudian masyarakat yang terbuka terhadap ide baru dan perubahan kebaikan. Nyoperle kepada masyarakat yang terbuka menyena ide baru bagah tak bagah nyam baru yang merno warakalnya pu ya bagah hawai tak menya memang god kita terima panena nyan anak mit baru ita mau kampung kamu asolo ino nyan ban itu adalah model masyarakat enggak mampu menerima perubahan. Ya, Nabi tidak memandang ini besar ini kecil, makanya Usamah pada saat itu ya Usamah bin Zaid ditentukan oleh Nabi menjadi panglima. Di belakangnya Abu Bakar dengan Umar. Para sahabat enggak setuju. Rasulullah apa betul Usamah bin Zaid yang mudanya? Iya. Jadi kamu Abu Bakar, Umar yang lele jadi kau ji. Ya. Pada saat itu Umar dan Abu Bakar belum bisa menerima bahwa yang ikutnya yang muda. Tapi Nabi sudah sangat maju berpikir. Yang muda itu jadi panglima kalian dalam perang. Siap. Maka ji ijak lagi na laju. Perubahan terjadi mudah,
negara Madinah cepat terwujud. Kemudian masyarakat berkomitmen terhadap nilai Islam dalam nahi mungkar. Nyo getanyo pernah komitmen masyarakat getanyo. Kalau ada yang curang, itu tidak bisa kita terima. Ini ingin kami sampaikan sedikit pengalaman kami di Kanada. Di Kanada, nggak mungkin orang curang terpilih dalam politik. Dan siapa yang bahkan dalam menjadi kontraktor, itu nggak bisa dia curang sedikit pun. Curang sedikit pun, namanya itu nggak bisa dipakai untuk bekerja dimanapun. Jadi seorang kontraktor pegang PT misalnya. Pegang PT, spek meno, you pegang mendeh. Ketahuan sama negara betul. Nama yang punya PT itu, nyan KTP nyan kalaju mencoreng warna kuning. Apa masalahnya ini? Itu track ilikut. Ada proyek yang dia bangun seperti ini. Oh, nama masalah tak pegat CV lain ndru. Hana masalah hatanya. Nandro KTP ron nomor don ka track record laju. Na ajukan pekerjaan dimanapun, itulah. Payah neplung dari Kanada. Karena satu kecurangan. Pada saat masyarakat tidak menerima kecurangan itu, kita akan dapat pemimpin yang tidak akan curang. Pemimpin yang membawa ide. Maka di sana terpilih, sebelum saya pergi ke Vancouver, baru saja terpilih wali kota Vancouver. Wali kota Vancouver ini, dia bilang bahwa itu ada di kota Vancouver, ada jembatan yang setiap orang lewat situ harus bayar. Payah bayar. Jadi semua yang bayar lewat itu padahal butuh mereka. Wali kota ini bilang apa? Ya, kalau saya terpilih, itu yang naik jembatan itu akan free. Malamnya posiploh ditentukan dia pemenangnya di televisi, jam 12 malam, lewat 1 detik, motor yang lewat kapre ju. Pre leju motor yang lewat. Lagi aku pegah, menang terwujud. Menyahana lagi nyan, payah tron tengok kanyan. Masyarakatnya enggak menerima kecurangan. Nepegah meno nepebuk mendeh, kami tidak bisa terima. Ya, begitu. Kemudian adanya para kaum pemodal yang soleh berkorban dengan harta benda demi kemaslahatan agama dan orang banyak. Ini yang kita inginkan. Kita harapkan semua orang Indonesia kamu ataupun pemodal kita yang soleh ini pakai modal yang ada itu untuk mendukung kebaikan. Jangan hanya modal itu untuk memperbanyak modal yang lain saja, tapi perbanyak modal kebaikan di masyarakat. Lun sokong anak muda menyepegaknya, lun yang sokong, ayo lanjutkan. Ya. Kita butuh itu. Dakwah itu, ide baru itu nggak akan terwujud kalau tidak ada penyokong daripada kong lemerat. Jadi baik dipikir awalnya tiaat peng. Yang perlu dipikir adalah pengnya kepui pakai. Betul bukan? Menyebutoi lun senang dah. Memang begitu perjuangan, perlu uang. Lebih baik uang untuk yang ide yang baik daripada peng tak belah bude. Ada tamu perang belah bude kan perlepeng. Menyahana amunisi kan hanya tamu perang. Nyo pula mino imu perang anak kita nyo misalnya lagi nyo dengan buku dengan tulisan. Oh ma. Kaji roju. Ya, kemudian budaya menghargai sesama kita dan berbaik sangka. Hanya penting. Ya. Budaya berbaik sangka. Ini yang perlu kita wujudkan di masyarakat supaya pemimpin kita tanya wujudkan. Maaf cakap ini di Aceh kita bermasalah. Berbaik sangka kita kepada sesama kita. Ya. Menghargai. Nah yang hargai. Ya. Beawai dah pegah yang negatif ji, yang gak ji yang tanya sebutkan. Ya. Itu budaya menghargai. Kemudian budaya kerjasama dan tanggung jawab di kalangan kita. Luntuan ingin sampaikan, kita ada organisasi, ada macam-macam komunitas. Kenapa seiring antara komunitas tidak terjadi kerjasama? Paken. Bahkan nampaknya berkompetisi dan bersaing. Nyo salah dalam pola udip kita nyo. Kita sedang di masa nyo matang sari kerodro, matang hana mampu tak pegat selaras. Kalau nggak ada kerjasama yang kita wujudkan, grand narasi tidak terwujud. Awaknya ipegah apa masalahnya, tanya tak pegah masalah lain. Panena tawanya hana payah tagai. Tidak ada kolaborasi berarti. Masyarakat kita tidak sehat. Tidak sehat. Tidak akan terwujud pemimpin yang baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah kepedulian kuat terhadap lingkungan, alam dan mindset yang soleh.
Ya, mulai tingkat tabah bruh, pak tabah bruh katanya. Kemudian masalah alam katanya, bagaimana polusi alam itu dipikirkan juga. Sehingga masyarakat akan menghasilkan pemimpin yang baik. Sekian terima kasih pembukaan daripada Ulun Tuan. Mudah-mudahan le tambahan ide bukan yang lain tapi memperkaya ide yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada pemateri kita pada malam yang berbahagia ini.